Yang paling mendasar adalah kalau mau menunjukkan ijazah yang dipersoalkan yaitu ijazah S1 UGM, ijazah yang mana? Karena ijazahnya kan sudah disita Polda Metro Jaya, ya kan? Itulah ijazah satu-satunya yang boleh ditunjukkan di pengadilan. Karena itulah yang diklaim sebagai ijazah yang asli, diklaim ya. Penghinaan itu hanya bisa jalan kalau orang yang merasa terhina sehina-hinanya, ya. Kalau orang yang merasa dirinya direndahkan serendah-rendahnya, dia harus hadir sehadir-hadirnya dan tidak boleh datang wakil-wakilnya. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel yang cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Hari ini aku berada di kawasan jalan apa ini? Jalan apa? Jenderal Sudirman, di lantai 2 Azana Bandara, ya. Nah, sesuai dengan judul, kali ini membahas tentang sebagaimana biasa Pak Jokowi suka ngibul, ya. Dari pertama meledak 6.000 SMK, ya, 6.000 SMK. Kemudian janji 10 juta lapangan kerja. Kemudian berikutnya buyback Indosat, ya. Kemudian tidak akan impor produk-produk pertanian. Oh, ini aja juga ini produk dari YouTube Gilang, ya. Selamat menikmati, ya. Jadi minumannya banyak ini, makanya badannya sehat terus. Nah, selama ini Pak Jokowi itu hanya bermain retorika, bermain kata-kata, dan itulah yang dipuji-puji oleh pendukungnya. Sampai kemudian muncul destinasi wisata baru, ya, namanya TRS, Tembok Ratapan Solo. Nah, itu destinasi wisata baru, ya. Pengacara yang pernah ke sana adalah Nail Tianu, ya. Salma, ya, juga pernah datang ke sana. Jojo mungkin pernah lewat gitu, tapi diusir sama security-nya gitu, karena mungkin mau ngevlog. Oke. Jadi masyarakat harus saya jelaskan sesuai dengan mutu dari channel ini, jujur, jernih, ya, cerdas, jernih, jujur, dan pemberani. Ya, itu harus. Kemudian yang cerdas itu kita uraikan lagi menjadi tidak boleh menyebar hoax, tidak boleh menyebar fitnah dan berbasis data. Nah, ini saya sampaikan. Menurut ketentuan hukum acara pidana, kalau seorang saksi datang di pengadilan itu tidak boleh didampingi oleh seorang penasihat hukum, oleh seorang pengacara, oleh seorang advokat. Pertini ini memangnya Pak Jokowi ini memiliki nyali untuk datang sendiri di pengadilan. Jadi buat kalian para mahasiswa peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras, ya, saya beritahu, di dalam hukum acara pidana, orang yang boleh didampingi penasihat hukum itu adalah orang yang diperkarakan. Tetapi kalau orang yang memperkarakan itu tidak perlu pendampingan penasihat hukum. Nah, pertanyaannya, apakah dia memiliki nyali? Apakah dia memiliki keberanian? Karena Pak Jokowi ngomong, saya tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, sampai kuliah, S1, ya. Itu selalu di depan wartawan atau selalu di depan pengacaranya atau advokatnya. Tetapi giliran ada persidangan, ya, padahal peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tentang mediasi, baik yang terjadi
yang terbaru di Pengadilan Negeri Surakarta, Pak Joko Widodo itu yang ngomong akan hadir itu ternyata tidak hadir. Kalau dalam bahasa Jermannya Belgedesben. Nah, jadi Pak Jokowi itu nggak pernah ada, ngomong-ngomong aja. Nah mungkin dipikirnya ketika Yakub dan kawan-kawan datang ke siapa itu namanya, ke Tembok Ratapan Solo, dia bilang Pak Jokowi akan datang, dia mendeklarasi kalau Pak Jokowi akan datang. Pertanyaannya, emang kalau saksi itu datang ke pengadilan boleh didampingi penasihat hukum? Itu yang pertama. Emang kalau sudah didampingi terus penasihat hukumnya mau interupsi begitu? Interupsi, saya penasihat hukumnya Pak Jokowi, saya pengacara Pak Jokowi, jangan ditanya seperti itu. Situasinya beda. Saya kasih tahu nih ya, para kalian cebonger dan ceboker, rataper itu jabatan baru. Pemuja Tembok Ratapan itu namanya rataper ya. Tapi yang paling banyak adalah gobloker, kaum goblok gitu ya. Jadi saya terangkan, di dalam sidang pidana yang didampingi penasihat hukum, pengacara atau advokat itu orang yang didakwa, orang yang dituduh bersalah. Orang yang menuduh bersalah itu tidak didampingi. Dan ada kelemahan terbesar. Pasal-pasal yang disangkakan oleh Jokowi itu berisi tentang penghinaan. Penghinaan itu hanya bisa jalan kalau orang yang merasa terhina sehina-hinanya, ya. Kalau orang yang merasa dirinya direndahkan serendah-rendahnya, dia harus hadir sehadir-hadirnya dan tidak boleh datang wakil-wakilnya. Ini dengarkan. Jadi kalau seseorang merasa dirugikan kemudian perkaranya dinaikkan, misalkan orang kecopetan, kejamret itu ya, dijamret atau dipukul, itu dia datang ke pengadilan diperiksa sebagai saksi dan tidak ada yang dampingi. Itu yang pertama yang harus kalian pahami. Yang aktif itu justru pengacaranya Roy Suryo, pengacaranya Dr. Sumo dan yang lain-lain. Dan salah satu di situ itu ada namanya Muhammad Taufik. Apa yang saya lakukan ketika Presiden ke-7 Pak Joko Widodo, pemilik 6.000 SMK, pemilik Indosat, Indosat, penyedia 10 juta lapangan kerja, ya, dan yang lain-lain, pokoknya janjinya banyak, ada sekitar 40 itu janjinya. Seperti ini, saya tidak akan memanggil beliau sebagai Presiden ke-7, apalagi Joko Widodo. Saya akan memanggil Bang Jack. Bang Jack, dulu waktu saya belum tanya ijazah dulu karena nggak ada ijazahnya, ya. Kalau ijazah hari ini yang diperlihatkan itu ijazah yang sudah diedit, dan bodohnya mereka itu belum pernah melihat ijazah asli pembanding ijazah Joko Widodo. Kami punya 4. Jadi yang Resmond pernah telepon terus diberi salah satu anak buah saya namanya Andika Dian Prasetyo, karena waktu itu Resmond masih menjadi orang yang dihormati. Nah, kalau sekarang RHS itu menjadi orang yang disegani. Disegani itu artinya dikasih sega bahasa Jawa. Jadi aku ingatkan kepada kalian para pendukung Pak Joko Widodo, jangan bermimpi Yakub dan teman-temannya datang terus berdebat dengan kami. Nggak ada. Itu nggak ada. Yang ada itu seperti ujian skripsi. Nah, Pertiwi ini pernah mengikuti ujian skripsi belum? Nanti diadili. Yang adili ini selain hakim 3 orang, ada jaksa, ada PH-nya mungkin banyak, boleh. Pertiwi ini punya nyali tidak? Kalau belum pernah pengalaman diuji skripsi, belum pernah pengalaman diuji tesis, belum pernah diuji doktornya, di depan persidangan itu akan bahasa Jawanya akan kelimpungan. Nah, jadi kata-kata besarnya, apakah yang diucapkan Pak Joko Widodo itu benar-benar akan terrealisir? Artinya terrealisir, dia datang memenuhi panggilan pengadilan, kemudian memberikan keterangan, menunjukkan ijazah, ya. Yang keempat, kalaupun dia menunjukkan ijazah akan mudah kami bantah karena ijazah pembanding asli itu tidak pernah ada di polisi. Selain yang lain saya tidak tahu. Yang benar-benar lulusan UGM sudah tahun 85 itu ada di kami, gitu loh, ya. Kemudian yang kelima, memang ada namanya Joko Widodo dan bekerja di Aceh, tapi Joko Widodo insinyur, alumni SMA 6 Jogja, bukan Joko Widodo yang sekolah di Solo yang
mengaku alumni SMA 6, lulusnya 80, padahal SMA 6 itu berdiri tahun 86 ya. Itu sudah berapa menit itu? 10 menit lebih. 9 menit. Hah? Oh, belum 9 menit. Jadi saya lanjutkan kembali ya. Boleh ya, saya minta izin minum kopi ya. Jadi minum kopi yang benar itu dicium dulu baunya. Ini kopi Robusta Arabica begitu. Ya. Ini kopinya kopi Robusta ini ya, kopi kaum pekerja. Nah, aku lanjutkan kembali. Jangan bermimpi, jangan membayangkan seolah-olah datang di pengadilan itu seperti hari ini, datang di perjamuan orang-orang menghormati, datang di acara perkawinan orang-orang menghormati, datang di acara kampanyenya Gibran giliran berantakan, datang di acaranya PSI. Emang seperti itu? Enggak. Jadi jangan kaget ya kalau apa yang dibilang Pak Jokowi itu banyak tidak terrealisirnya ya. Sama seperti ketika ditanya apa itu obligasi. Loh, kita kan uangnya banyak, di kantong saya 11.000 triliun. Nih, kalau Pak Jokowi punya 1.000 triliun, kamu nggak jadi kere. Kamu nggak antri BLT di BRI ya. Dan kamu tidak harus nangis supaya dapat uang 50.000 atau lebaran di apa namanya? Dibela-belain sampai pingsan hanya untuk dapat amplop yang ternyata 50.000. Ya. Baik, para peserta kuliah hukum Universitas Akal Waras ya, sesuai dengan judul bahwa oke, ini sambil saya baca komen-komennya ya. Ya, ini saya baca ini, saya pendukung kebenaran Pak Taufik, saya bantu doa seterusnya, terima kasih. Umimah, oh ya, saya baca dari atas dulu. Martin, nah ini orang Padang yang tinggal di Solo, ini namanya Pak Martin, terima kasih. Terus kemudian Dewi, selamat sehat, selamat pagi. Diki, Jokowi tidak berani datang pengadilan, segala cara pasti dilakukan untuk menghindar. Betul, kemungkinan nih teman-teman yang harus Anda waspadai, kemungkinan andai kata benar-benar ada sidang loh ya. Kalau saya sendiri belum tentu yakin jaksa akan MP21 menyatakan lengkap, karena hari ini jaksa banjir surat ya, termasuk dari LSM, Judicial Corruption Watch, bahwa apa yang dilakukan oleh penyidik itu bagian dari korupsi pasal, sudah dikirim ke Kejaksaan Agung, jadi belum tentu sidang itu ada. Makanya kalau mengatakan saya akan hadir dan saya akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, itu belgedes. Pak Jokowi, Bang Jack itu besok nggak ada yang dampingi, ya, dikawal pun dikawalnya hanya sampai di ruang sidang, tidak bisa duduk mendampingi, dipikirnya seperti itu, ya. Yang sorry, mari kita panjat doa kepada Allah untuk menghadapi Jokowi dan pemujanya. Iwan, betul sekali Pak Sujek telah menipu itu selama 10 tahun. Mul dongok. Saya mendukung peran Pak Taufik, saya bantu doa, terima kasih, amin. Jafaria Surya, assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik. Omongan Jokowi itu bullshit alias bohong belaka. Pengadilan yang mana mau menunjukkan ijazah, ya? Oke, kiamat belum tentu Pak Jokowi akan hadir, saya harapkan, bohong aja. Sekian, terima kasih. Ya, selalu terjadi peradilan yang sesat. Tiap kasus Jokowi, hakim, jaksa, polisi lebih takut kehilangan jabatan dunia dibanding takut dengan Allah. Dari Syah Mangosari. Mira, selamat pagi Pak Taufik, salam Akal Waras dan tetap semangat dengan memberikan pencerahan kepada anak bangsa. Terima kasih. Suri Adil, zaman sekarang kok masih percaya dengan proses hukum, harusnya pakai hukum rimba. Sepakat. Ancawang pasti dikuasai. Johnny Ray, DPR, MPR, DPD semuanya di bawah Kawi Jokowi Dodo, tidak ada satupun yang berani bersuara. Yang jelas bahwa ijazah cukup itu dikatakan palsu, tinggal datangkan ahli independen, digital forensik dan laboratorium untuk meyakinkan hakim, selesai. Kenapa namanya si mantan ngakunya Jokowi Dodo kok jadi Jokowi? Pak Taufik minumannya lengkap banget, ada kopi, jus, es dawet, air putih. Oh iya. Nanti saya habiskan semua ini. Ini dari produknya Mas Gilang ini. Katanya dengan memproduksi ini bisa memperbaiki rumah. Alhamdulillah.
Hongkong menyimak Novitiani di Hongkong. Oh ya ampun, ini kasihan nih korban nih Novitani Hongkong menyimak Pak, kemarin pesan buku Gibran 1 juta akhirnya meletup. Mbak Novitani, Anda bisa nuntut ya, nanti berikan ke kuasa kepada Adinda Abdul Ghafur Sangaji ya. Mas Khairil Kendal, Pak Taufik selalu sehat, amin. Ini Mbak Siti Handayani ini keren nih, Jokowi Belgedes Wes. Oke, salam Mekal Waras, selamat berjuang dari Asep Bunyamin Sudirman. Assalamualaikum Pak Taufik. Saya tidak yakin Pak Jokowi ini dengan jasanya. Mbak Redmi Sijen Belgedes, setuju Pak Taufik. Kalau bukan mau presiden sudah kemarin belum masuk Dwi. Jadi Jatinangor salam, Magelang hadir. Oke ya. Jadi saya bacakan. Saya terima kasih atas atensinya dan memang channel ini tidak perlu mencaci maki, tidak perlu seperti RHS itu ya. Karena apa? Semakin Anda banyak ngomong, semakin Anda banyak berbusa-busa berbual, semakin banyak risiko hukum. RHS itu risikonya banyak. Risiko yang terbaru itu dia pernah memberikan keterangan ahli di pengadilan. Nah, kalau ada yang melaporkan karena mencabut keterangannya, berarti dia sumpah palsu. Kalau ada yang melaporkan bahwa buku-bukunya tidak benar, berarti dia membuat buku palsu. Itu namanya penipuan pasalnya. Ngeri kan? Nah, diaturnya di mana? 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya. Jadi jangan membayangkan kalau Anda bisa menguasai, sekarang sudah berbalik semua. Coba itu. Menteri yang paling NKRI sekarang ternyata korupsi haji. Kalau dulu NKRI harga mati, kalau sekarang korupsi haji nomor siji. Itu semboyannya Yakut. NKRI atau begini, korupsi haji harga mati. Bahkan kasihan itu diteriak-teriaki, pokoknya kata-kata kotor itu ada teriak-teriak begitu. Padahal itu dulu tetangganya yang memuja-muja dia. Nah, oleh karenanya lewat tayangan channel Akal Waras saya mengajarkan, aku review kembali pelajarannya satu. Perkara persidangan itu namanya hukum acara pidana ya. Hukum acara pidana itu jaksa langsung mem-P21, artinya menganggap lengkap. Saya mengatakan itu belum tentu, karena dua syarat utama apa? Kesediaan untuk hadir di persidangan, dan yang kedua ijazah asli. Sementara ijazah aslinya berubah terus, tergantung. Makanya saya pesan teman-teman yang punya ijazah asli ini dikawal, jangan sampai ada nanti pasukan siluman yang bisa mengambil ijazah. Yang keempat ya, bahwa yang namanya persidangan, korban itu hadir, dan ketika korban hadir tidak ada yang mendampingi. Yang mendampingi cuma dua, malaikat. Kalau nyawanya dicabut di depan persidangan itu nggak ada yang mendampingi. Jadi jangan tipu dengan kata-kata saya akan datang, saya akan tunjukkan ijazah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi S1. S1 aja kalau jadinya pasti bingung S1-nya apa ya. Masa dulu bilang judul skripsinya tentang teknologi, jurusannya teknologi kayu, skripsinya ndak apa, pembimbing skripsinya sudah mengatakan belum layak menjadi pembimbing karena saat itu dia pangkatnya masih 3A. Nah, sekarang mau dirubah apa tiba-tiba skripsinya. Terus yang terakhir yang saya katakan, saya mengkoreksi juga pernyataan dari Polda bahwa ijazah Pak Jokowi asli itu tidak benar, karena sesuai dengan tadi sistem peradilan pidana, bukti yang terkuat itu yang apa, yang saksi, apa yang terdakwa atau yang ahli sampaikan di depan sidang. Sidangnya belum ada. Adi Gogon Darmawan yang dia mengatakan asli dari polisi. Lu belajar hukum dari mana? Lagian kamu juga bukan pengacara Pak Jokowi, kok bisa mengatakan asli? Yang berhak mengatakan asli itu adalah pengadilan, dan itu harus putusan berkekuatan hukum tetap. Oke? Daduk. Soal CRS Pak, ya. Ada memori banding Pak, itu sudah didaftarkan. Oh, sudah didaftarkan. Yang didaftarkan itu pernyataan banding. Jadi proses hukumnya ini ada pertanyaan ya. Jadi YouTuber Semarang Gilang ini nanya ke saya, Pak, bagaimana CRS yang didaftarkan itu bandingnya sudah didaftarkan hari Senin yang lalu, tanggal berapa? 27 Maret 2026. Lalu memori bandingnya kami akan hadirkan kalau tidak tanggal 7, tanggal 8. Siapa yang datang? Ya datang saya, Pak Wirawan Anan, kemudian Prinsipal Bangun
Sutoto dan Tokan Hakim, juga pengacara Andika Dian Pras, tolong tunjukkan di mana kata-kata kalah. Kemudian kalau menang, di mana kata-kata yang menyatakan ijazahnya asli. Makanya mikir, ya sekolah hukum itu lama. Yang tidak cepat itu yang mau cepat-cepat itu ya ngamal ijazah itu. Kemana? Universitas Pojok Pramuka, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan lain? Karena ini Pak, ini kan kemarin Pak Presiden kan ada statement kan katanya nggak suka ke Yaman seperti itu kan. Ya. Kan statementnya itu kan Ya. apa namanya tegas banget lah. Ya selain tegas juga itu rasis. Kata-kata Yaman itu rasis karena tidak ada penduduk yang dari Yaman. Penduduk di saya pasti sukunya Jawa, Melayu dan sebagainya, nggak ada, itu rasis. Terus kemudian saya jawab Pak Prabowo itu pertama rasis, yang kedua itu Anda emosional, ya. Viral sekali itu Pak. Ya Anda emosional, dan yang ketiga Anda itu pengecut. Ketika Republik ini rusak Anda malah minggat. Saya kata sangat kotor sekali kata-kata itu diucapkan seorang presiden. Mungkin lagi sakit itu. Terus yang ketiga, Anda itu pengecut ketika terjadi peristiwa kerusuhan, Anda malah pergi. Mana batang hidung Anda gitu loh, ya. Jadi jangan disamakan kami, ya inilah nih kaosnya ini, tulisannya apa ini kaosnya ini. Ya kan? Jelas. Gitu aja. Jadi tidak usah takut kalau kalian berkata dengan cerdas, jenis, jujur, dan pemberani. Dan tidak usah takut kalau yang Anda sajikan ini bukan fitnah, bukan hoax, dan berbasis data. Salam mangkal waras, tetaplah menjadi orang yang cerdas, jenis, jujur, dan pemberani. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tengok kiri kanan. Ya saudara sekalian, kami kumpul di suatu tempat, tapi tidak boleh disebutkan tempatnya di mana. Lain lagi ini ya. Yang jelas di suatu tempat di Jakarta. Kerja kita memang kumpul-kumpul sambil berpikir. Iya, Jakarta Utara nggak usah ya. Nggak perlu. Tapi Saya tahu kita tuh kemana-mana. oke, ini baru saja kita menghadiri pengukuhan dokter beneran. Bahkan saking benerannya itu sudah saya bikin pantun. Pantunnya apa tadi ya? Menarik. Belakangnya Apa tadi pantunnya ya? Aduh lupa saya pantunnya. Nanti kalau saya ingat pantunnya. Oh ya. Oh ya. Jangan pernah minum air di keran. Oke. Walau badanmu sudah merasa tepar. Cakep. Ya kan. Mas Didit promosi dokter beneran. Oke, cakep. Beda ngalah-ngalahin respon sianipar. Dokter ding ang. Enggak lah, kita bercanda Mon ya. Gitu. Anda tapi serius ini. Bercanda serius. Kalau soalnya balasnya dia nggak karu-karuan tuh. Oh iya, ngaco lah. Aduh, jadi kita bercanda dia balasnya nggak karu-karuan. Gitu. Nggak asik ya. Kalau bercanda tiba-tiba main polisi-polisian nih kayak apa aja. Ya, sebelah kiri saya Mas Didit. Dokter. Dokter yang tidak lagi pakai kandidat. Sejak beberapa jam lalu sudah dokter penuh. DP dia sudah, down payment. Dokter penuh. Mas Didit Wijayanto Wijaya. Sebelah kanan saya Mas Roy Suryo. Dokter beneran juga. Dokter beneran juga. Itu yang tengah juga dokter beneran juga. Ya. Kemudian yang sono nggak tahu dokter atau Rencana mau ambil dokter di London. oh di Kayak London. gitu. Oke, rencana. Tapi nggak tahu dokter di London, Tapi- London Beauty Care apa Oke. gitu. Atau London School London School. Public Relation yang ada di itu ya. Dan dia sudah mendapatkan promotornya namanya Janes Siahaan. Maksud ayo Mike gitu. Maksudnya promotor ayo Mike gitu ya. Gitu. Tapi asli nggak apa-apa. Asli ya. Tidak ada intention untuk membohongi yang penting. Jadi sobat sekalian, ada dua isu yang kita mau bahas. Isu pertama adalah soal terkait dengan rombongan pengacara Jokowi yang datang ke Jokowi. Iya. Yakub Hasibuan CS Datang ke Solo. datang ke Solo. So of course dia mengatakan sebentar lagi bakal P21 ya kan. Dan kemudian Pak Jokowi siap. Ini Akan udah menunjukkan. udah terlalu lama siap menunjukkan ijazahnya. Dan yang kedua dia bilang ini kalau Mas Roy dan Dr. Tifa mau
kasus ini dihentikan, ya minta RJ dong. Ya, jadi seolah-olah cuma RJ doang jalan untuk menghentikan satu kasus itu. Jadi kita harus pahami bahwa banyak jalan menuju penghentian kasus. Nanti Mas Didit akan sebutkan dalam KUHP paling tidak ada 10. RJ cuma salah satunya saja. Kedua, pertanyaan yang paling mendasar adalah kalau mau menunjukkan ijazah yang dipersoalkan yaitu ijazah S1 UGM, ijazah yang mana? Karena ijazahnya kan sudah disita Polda Metro Jaya, ya kan? Itulah ijazah satu-satunya yang boleh ditunjukkan di pengadilan. Karena itulah yang diklaim sebagai ijazah yang asli, diklaim ya. Karena itu tidak boleh lagi pakai ijazah yang lain. Harusnya kalau mau mengadakan penelitian dan lain sebagainya, ijazah itu harusnya. Nah sayang ternyata Resmond Eng tidak bisa mendapatkan tidak mendapatkan akses untuk itu sehingga dia masih melakukan penelitian terhadap spesimen yang lama. Itu pun dia perbesar dan lain sebagainya. Nah, nanti kita bisa minta ya. Dan kemudian untuk Michael, saya mau bicara juga mengenai bagaimana perkembangan Endgame karena Anda termasuk manajemennya kan ketika ini sudah digugat dan bagaimana perkembangan bahwa Respon punya peluang untuk digugat kasus-kasus lainnya. Nanti silakan Anda eksplorasi, tetapi tentu ini tidak terkait dengan struktural Troya ya. Hanya kita ingin mengetahui Anda sebagai narasumber. Nah, sekarang Mas Roy dulu, Mas Roy. Mas Didit dulu. Dokter Bro. Jadi Mas Didit ya. Ketika ada isu bahwa kasus ini kita minta hentikan, tiba-tiba sana nih kalau minta hentikan RJ dan bahkan secara terang-terangan di Reskrimum masih mengatakan walaupun sudah dikasihkan masih terbuka untuk RJ. Ya kan kira-kira gitu. Oke. Nah, silakan Mas Didit komentar. Sebaik-baiknya seperti dokter beneran. Siap. Baik, kalau saya terima kasih dulu atas kehadiran semua, Bang Refli, Mas Roy, ya, dan Mr. Michael Sinaga juga hadir tadi, dan beberapa orang yang hadir di sana. Ada 2 Roy, 1 Roy Martin, ya, selalu bertopi sekarang. Ada Pak Narko, Pak Muryono, Laksma Muryono, ya. Kemudian ada teman-teman semua, ada Pak Paus Topo. Ada Komandan Pasukan Khusus Pengawal Presiden. Ah, Namanya kalau enggak terserah. ya, Letkol Borlak, ya kan. Nah, jadi dari Kopassus juga. Nah, jadi kalau SP3 ini sebenarnya barang lama. Ini SP3 bukan barang baru. Kalau dibilang sekarang harus RJ baru namanya SP3, saya mau berpantun. Ya. Bukan karena jangan minum di air keran. Betul. Dan jadi tepar. Betul. Nah, Ini dokter beneran beda sama responsif nipar. jadi begini, kalau cuman mengandalkan RJ baru bisa SP3, itu saya bilang buah kecapi sayur lo deh. Capek deh. ya. Jadi kalau yang namanya SP3 itu barang lama dari dulu. Kalau zaman KUHP yang lama itu ada yang namanya tidak cukup bukti, kemudian bukan perkara pidana, dan karena demi hukum. Demi hukum ini banyak. Ada yang karena tersangkanya meninggal dunia, perhalangan tetap, ya kan. Kemudian juga ada demi hukum karena daluarsa. Nah, kemudian juga ya perluasan pra peradilan itu penetapan tersangka itu dicabut. Kemudian adanya pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu banyak yang menjadi cikal bakal SP3. Jadi SP3 ini banyak sekali. Nah, bahkan bukan SP3, SP2 lidik sekarang dikenal. Jadi ada kekeliruan penerapan hukum. Nah, contohnya, ada satu kasus. Ada orang yang bukan orang perbankan dilaporkan pasal perbankan. Kemudian terjadilah gugatan perdata.
ternyata yang dilaporkan malah menang perdatanya. Ya siap-siap SP2 lidik. Nah itu kan SP2 lidik cikal bakal SP3. Dan saya harus terus terang bilang SP2 lidik itu juga jajaran Polda. Surat penghentian penyelidikan. Ya, sama dengan SP3 tapi di tahap penyelidikan. Meskipun zaman dulu kita nggak kenal itu. Itu belum tidak ada di KUHAP. Tapi oke lah, itu salah satu di betul. Nah, tapi karena apa? Kalau yang namanya penyelidikan belum sampai naik ke belum naik ke penyidikan itu karena tidak ada unsur pidana. Nah, ketika sampai unsur pidana naik ke tahap penyidikan, disitulah mencari yang namanya tersangka. Kalau tersangka tidak ditemukan, ya harus dihentikan. Begitu. Nah, jadi saya bilang sekali lagi, yang namanya SP3 itu tidak semata-mata mengandalkan RJ. RJ ini bahkan sebelum-sebelumnya hanya berlaku bagi perkara delik aduan. Jadi kalau yang bukan delik aduan, penyidik malah bilang silakan, ini perkara delik yang bukan delik aduan. Jadi apabila perkaranya sedang diproses penyidikan, di sini hanya menyatakan bahwa si korban tidak menuntut lebih jauh. Misalnya penipuan. Meskipun penipuan ini ambivalen ya. Bahwa kalau nggak ada pelapornya, nggak ada korbannya, ya susah ini sebenarnya diproses. Tapi penyidik bersikeras karena ini bukan delik aduan, tetap diproses. Tapi akan memperoleh keringanan. Tapi kalau tidak ada unsur penipuannya, nah tidak terbukti, tidak cukup bukti, di SP3 di situ. Jadi bukan RJ dasar hukumnya. Nah, RJ baru dikenal belakangan karena memang dari pihak kepolisian sudah membuat satu percobaan dalam percobaan untuk menjadi satu konsensus bersama. Kalau ada perdamaian buat apa sih? Ya, tapi RJ pun itu dibatasi di KUHAP baru. Ya, dengan ancaman yang 5 tahun ke atas ya nggak bisa. Di atas 5 tahun, ya. Jadi intinya ya RJ nggak bisa RJ-RJ-an. Nggak bisa. Nah, betul. Jadi, nah ini kayaknya sekarang lagi tren dipaksakan gitu loh. RJ. Nah, jadi sekali lagi RJ bukan adalah dasar SP3. RJ hanya salah satu alasan untuk SP3 ya, bisa, tapi tidak bisa dilakukan dengan membabi buta gitu ya. Itu sekali lagi, kalau memang dibilang kalau minta SP3 harus dilakukan dengan RJ, ya itulah tadi pantun saya. Capek deh. Ya, demikian. Terima kasih. Memang Mas Didi capek dari semalam menyiapkan promosi ini. Kita aja yang datang capek juga ya kan. Apalagi tuan rumahnya. Memang kalau kita lihat ketentuan KUHAP yang baru, sobat sekalian, sebagai pelengkap Mas Didi tadi, pasal 24 KUHAP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan, penyidik memberitahukan penghentian penyidikan kepada penuntut umum, korban, tersangka atau keluarga tersangka. Ayat 2-nya ini penting. Penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan karena tidak terdapat cukup alat bukti. B. Peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. C. Penyidikan dihentikan demi hukum. D. Terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tersangka atas perkara yang sama. Ya. E. Kedaluarsa. F. Tersangka meninggal dunia. G. Ditariknya pengaduan pada tindak pidana aduan. H. Tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif. Nah, ini baru H. I. Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 2. Kayaknya 50 juta kategori 2 nih ya. Atau
J. Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori 4 atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ada 10. Dan RJ hanyalah salah satu sebab saja. Jadi aneh sekali kalau misalnya Mas Roy menganggap bahwa ada kesalahan-kesalahan fatal prosedural, hukum formil, lalu kemudian meminta sekarang ini bolanya di Kejaksaan Tinggi DKI untuk menghentikan kasus ini, seolah-olah ada persepsi Mas Roy menyerah. Nah, ini yang kita lihat. Dan dalam perspektif lain orang mengatakan, lah kenapa capek-capek untuk dihentikan? Karena kan tanggung. Nah, walaupun kita sudah berkali-kali jawab bahwa kasus Mas Roy ini bukan kasus pembuktian ijazah loh. Ujung-ujungnya nanti oke. Silakan Mas Roy. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kita ketemu, gak usah disebutkan tempatnya di Jakarta Utara ya, karena memang kita tuh sering pindah-pindah ya. Kadang di Jakarta Selatan, kadang Jakarta Barat, Timur, kali ini Utara. Kadang di Jakarta Pusat. Itu menunjukkan kalau kita tuh nomaden. Nomaden tuh nggak punya buir. Iya. Oh malah banyak buir ya. Nah itu biar mancing. Tapi yang jelas sekali lagi kita berbahagia sekali ya Pak Didit ya, Pak Dokter Didit, karena mati satu, mati itu jadi zombie. Ya, mati satu tumbuh 1000. Nah, yaitu mati satu dokter palsu ya, gitu. Kemudian tumbuh dokter-dokter beneran. Jadi saya tadi jadi teringat peristiwa seperti ini, Mas Refli. Nah, kalau ini dulu ketika wisuda S1. Masih ada tuh foto saya tuh tahun 91. Ini wisuda S1. Ya, ini wisuda S2 bersama istri tercinta tuh, ada tuh fotonya. Nah, ini tadi Pak Didi tadi melakukan seperti ini. Nah, jadi ada pedel memimpin para guru besar datang. Itu kalau pernah wisuda pasti ngerti ya pedel itu apa. Pedel. Oh, bukan pedel lain, ini pedel. Ya, kalau pedel itu main ya. Tadi di dekat kampus kayaknya ada lapangan padel juga kayaknya. Ada pudel lah ya. Ada pudel tuh saudaranya si Asuhan itu. Nah, itu pudel. Kalau ini pedal ya. Jadi tadi kita lihat prosesinya hampir sama. Jadi ada guru-guru besar, ada profesor, kemudian tadi Pak kandidat ya. Tadi namanya kandidat doktor tadi di promovendus ya. Nah, kalau cowok itu promovendus, kalau cewek itu promovenda ya. Itu dipromosikan untuk kemudian mengucapkan atau membaca pidato untuk menyampaikan dia dalam sidang senat terbuka. Dan sidang senat terbukanya kebetulan cocok sekali tadi yang sudah disampaikan Pak Didit, yaitu tentang pra-peradilan, tentang praper. Dan beliau menyampaikan sesuai dengan KUHP yang baru dan KUHP yang dulu beliau bikinnya masih zaman KUHP lama ya. KUHP lama. Kemudian di tengah-tengah perjalanan KUHP-nya berganti sehingga kita bisa merasakan ya bagaimana susahnya orang kalau kandidat dokter beneran ya itu kemudian membongkar. Dan itu memang boleh membongkar gitu karena aturannya berbeda. Ini berbeda dengan orang yang tidak ada barang bukti yang berbeda, preparatnya tetap sama, tiba-tiba di tengah jalan otaknya dirotasi sama otaknya itu ditranslasi, berubah kesimpulannya. Lah kalau itu ya sedeng udah pokoknya. Kayak gitu ya. Jadi tadi peristiwa ini terjadi, jadi sekali lagi selamat ya gitu atas keberhasilannya menjadi dokter yang dokter beneran ini ya gitu dan bukan dokter ya gitu lain. Nah yang kedua saya ingin jawab Mas Refli ya gitu. Jadi artinya memang kemudian tadi jelas betul kan disampaikan bahwa RJ atau restoratif justice itu hanya satu syarat saja di antara berbagai syarat yang lain. Dan itulah yang kami tempuh. Maka kami sekali lagi itu tidak kehilangan akal. Kami itu punya banyak cara, punya banyak langkah yang untuk dilakukan termasuk ke MK, termasuk juga melalui CLS dan sebagainya. Hasilnya mungkin ada yang mengatakan, kok enggak berhasil Mas? Oh, enggak, tunggu dulu ya karena kita tidak hanya kemudian ngikutin gitu saja kayak kerbau yang kemudian dicokok hidungnya harus ngikut gitu. Karena yang penting apa? Tetap kita harus mencari atau mengejar yang namanya ijazah 99,9% palsu ini. Ya, ini harus dikejar. Apakah kalau kemudian atas nama hukum ya, atas
apa namanya dasar yang ada, kemudian kasus dihentikan, apakah pengejaran terhadap ijazah ini berhenti? Loh, kalau Mas Refli, kalau kemudian kasus yang sekarang yang di Polda Metro diteruskan, yaitu fitnah dan pencemaran nama baik, itu tidak membuktikan ijazahnya kok. Itu kan hanya mengejar fitnah saja dan mengejar pencemaran nama baik saja. Ujaran kebenciannya. Jadi itu tidak membuktikan ijazahnya asli apa enggak. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan saya akan menunjukkan ijazahnya. Mana? Dari dulu ijazah itu ditanya-tanya terus di berbagai sidang nggak pernah. Sampai ada 2 sahabat kita, Gus Nur dan Bambang Tri, ya, sampai kemudian dipidana gara-gara fotokopi waktu itu. Sekarang udah mending, agak maju dikit karena sudah ada yang diposting oleh Dian Sandi pada tanggal 1 April tahun yang lalu. Nah, tapi postingan Dian Sandi itulah yang sedikit kalau kita bicara, ini yang sekarang jadi rame. Karena postingan Dian Sandi yang tadinya seperti tadi ya, itu tidak kelihatan watermark, tidak kelihatan emboss, dan itu juga sama seperti RJ loh ya. Artinya watermark dan emboss itu bukan satu-satunya syarat. Ijazah itu banyak sekali syaratnya, foto terutama. Apakah itu fotonya Jokowi? Enggak sama sekali. Apakah lintasan itu juga enggak? Apakah itu bisa jadi ijazah itu tanpa ada skripsi? Enggak bisa juga. Jadi enggak bisa ngejar-ngejar hanya soal emboss dan kemudian soal watermark. Dan yang paling konyol, barusan kan ada. Saya ulangi lagi sekarang. Dukungan kami terhadap seorang peneliti muda yang cerdas yang bernama Topi Merah, yang waktu itu kemudian menganalisis ketika ada tayangan ini di TV swasta ya seminggu yang lalu ya, dan kemudian tayangan ini dipermasalahkan. Dan ini nanti akan beredar, kita tunggu saja ya. Sebuah ancaman intimidatif ya dari seseorang kepada Topi Merah. Ya, hanya ancamannya 7 hari. Kalau tidak, karena apa? Karena Topi Merah dianggap sudah menyebarluaskan data pribadi. Nih. Loh, data ini coba lihat. Perhatikan dengan mata kepala baik-baik ya. Sama enggak gambar yang ada di belakang ini? Ya, dengan data ini. Ini namanya plek ketiplek. Sama persis. Ya, kalau tayangan di TV ya ini. Ya, jadi artinya sesuatu yang sudah pernah dipublish, apalagi di layar TV nasional, itu sudah menjadi milik umum, dipublish. Dan akhirnya ketika kemudian Topi Merah berhasil menemukan kata yang unik di sini, yang sekarang jadi viral. Saking viralnya, salah satu user di Sentana TV tadi ada yang namanya Gajah Adam. Itu ada itu ya, Mega. Nanti ceritain. Ada komentarnya. Apa salah satunya? Ini sedikit aja. Komentarnya selamat siang dari Gadaj Adam. Itu ya. Nih Gajah Adam nih. Ya, luar biasa kreatifnya orang-orang Indonesia. Ya, jadi Mas Adam. Ya, selamat. Selamat Mas Adam. Ya, jangan main-main dengan netizen Indonesia. Sekarang setelah ini kemudian dikatakan itu di semua ijazah ada kok. Di tempatnya almarhum Bambang Rudi Hartara ada. Tapi posisinya beda. Coba perhatikan di tempatnya yang seolah-olah disebut posisinya punyanya Jokowi ya. Itu letaknya itu ada di padahal ini pun sebenarnya nggak nampak, tapi oleh seseorang yang kemudian tampil di TV itu direkayasa. Saya harus bilang sekali lagi, ini direkayasa untuk kemudian ditampilkan sangat jelas begini. Seakan-akan ada Adamnya. Seakan-akan ada Adamnya. Padahal itu posisinya ada di sini, ada di bawah stempel. Sekarang posisinya di tempat Bambang Rudi Harto itu tertutup pas foto. Beda posisinya, tertutup sebagian dengan pas foto dan ada di sini. Jadi jangan ngawur, ada orang-orang yang kemudian bilang semua ada, dia tidak cermat. Yang tidak cermat itu orang-orang yang tidak melihat posisinya. Dulu amat cotot aja kita permasalahkan karena beda. Jadi yang namanya ijazah itu dengan pembandingnya itu harus sama. Kalau ternyata ijazah ini nanti ternyata pembandingnya sama, lah belum tentu pembandingnya juga asli. Bisa juga pembandingnya palsu semua, gitu loh. Palsu dibandingkan dengan palsu, hasilnya palsu. Tapi kalau ini dibandingkan dengan ini, itu namanya tidak identik. Nah, jadi itu yang kemudian kita sampaikan. RJ sekali lagi bukan satu-satunya jalan, Mas Refli. Dan sekaligus juga masih ada cara yang lain, tapi bukan hanya soal sekedar hanya watermark dan emboss, apalagi alat yang katanya ditunjukkan ini kemudian disampaikan, jadi ada yang kemudian mengintimidasi, bahkan mengancam dengan 7 hari, ya, gitu. Kalau tidak memberikan keterangan kepada si pengirim WA itu, saya belum bisa tampilkan WA-nya karena belum ada izin dari yang bersangkutan, ya, tapi WA-nya ada.
Dan kemudian itu sudah benar-benar merupakan hal yang sangat tidak bagus. Kalau yang kemarin orang yang sama sih, yang kita tampilkan adalah orang yang bikin status di WA. Kalau status di WA itu kan semua orang lihat. Lah kalau WA ini adalah personal to personal, ya person to person, itu masih bersifat pribadi. Ya itu belum kita tampilkan. Tapi intinya apa? Topi merah kita support betul, ya. Karena apa? Apa yang dia teliti, apa yang dilakukan itu adalah merupakan fakta masyarakat, fakta kebenaran. Dan memang bukti ini memang sudah ditampilkan di TV nasional. Dan itu hanya satu bagian saja atau satu variabel saja dari ketidakaslian ijazah yang kita sampaikan 99% itu palsu. Soalnya bukan hanya soal ijazah itu ya. Bukan karena apa? Karena yang namanya skripsinya juga palsu. Jadi skripsinya yang tidak ada lembar pengujiannya, kemudian nama pembimbing skripsinya itu sudah tertulis profesor, padahal dia sebenarnya masih doktor, itu juga menjadi masalah. Jadi masih banyak ya persoalannya, ya. Jadi jangan kemudian serang dulu, ya. Karena apa? Karena merasa, ini Surya dan Topi merah salah. Dia tidak cermat dengan ijazah. Sudah, karena kita cermat bahwa ijazah lainnya juga berbeda, yang asli loh ya, dengan ijazah miliknya Joko Widodo ini, maka itu bisa kita pastikan 99,9% palsu, karena mana identik, itu semua harus sama. Watermarknya harus sama, embossnya harus sama, kemudian juga letak hurufnya sama dengan logo UGM-nya juga harus kalau sama. Kalau berbeda itu berarti beda section atau beda sesi pencetakannya dan itu tidak boleh terjadi. Itu Mas Refli, silakan. Ya. Aduh, sobat era sekalian, ini manusiawi kalau ngantuk ya. Sampai Enak. dengarkan yang api sampingnya aja ngantuk. Iya, enaknya kita kalau main di YouTube ini kan tidak ada yang salah pokoknya. Ngantuk boleh. Namanya manusiawi kan. Tapi walaupun ngantuk, apa yang disampaikan Mas Roy nggak ada yang saya ingat. Tapi Mas Roy ya, ini penting, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ketika pengacara Jokowi mengatakan siap sidang. Kami datang, Pak Jokowi akan datang dan akan tunjukkan ijazahnya. Pertanyaan saya, yakin tuh kalau Pak Jokowi siap sidang. Kedua, mau nunjukkan ijazah yang mana orang? Ijazahnya kan yang diakui sebagai ijazah asli sedang disita oleh Polda Metro Jaya. Oke. Logika yang fallacy ini ya kan, logical fallacy ini bisa nggak Mas Roy sampaikan nanti Mike ya? Ya. Nah, karena Mike punya fakta juga. Ya, langsung Oke. Dan Mas Michael nanti akan punya fakta baru, kebohongan orang yang meskipun sudah dikatakan secara eksklusif Mike sendirian ketika di podcast Sentana ya. Tapi Mike ini punya bukti bahwa ada orang ya, tandem dulu nih, hostnya ganti. Ya. Ada bukti bahwa yang bersangkutan itu ternyata palsu ketika mengatakan waktu itu dia menyumbang 20 atau 25 juta itu, Mike. Nah, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa tadi yang kemudian kita sampaikan adalah fakta-fakta yang ada. Jadi artinya apa? Artinya ijazah ini itu memang tidak bisa dikatakan nanti akan saya tunjukkan ijazah asli. Siapa yang bilang itu ijazah asli? Yang memastikan asli dan tidak itu adalah pengadilan, ya gitu. Dan itu pada pengadilan CLS, bukan pengadilan tentang fitnah dan pencemaran nama baik. Lah kok bisa dia bilang nanti akan saya sampaikan ijazahnya asli? Itu bukan ijazah asli, itu ijazah versi Jokowi. Ya gitu loh, ijazah versi kami begini. Beda nggak nanti? Mungkin Bapak salah dengar, itu bukan asli tapi yang dilaci gitu. Yang dilaci atau yang di mana? Makanya kita tunggu. Dan gak ada yang namanya asli sampai dengan ada terbukti itu di pengadilan. Tapi di pengadilan pun harus pengadilan yang benar, pengadilan yang membuktikan ijazah, dan itu bukan pengadilan besok yang digadang-gadang mereka dari Polda Metro Jaya. Bisa bayangin nggak semuanya? Pengadilan di Polda Metro Jaya itu nanti akan mengadakan Jokowi sebagai pelapor. Kemudian cuman sebentar aja dia, Anda memiliki ijazah. Ya sudah, ada Dianu yang mulia. Kemudian mana ijazah? Ditunjukkan ke hakim. Hakim cuma lihat sebentar. Setelah itu coba lihat tersangka maju gitu, terdakwa. Ini ijazahnya. Cuman gitu aja. Tidak ada pemeriksaan ahli di situ. Nggak mungkin ada pemeriksaan ahli dan lain sebagainya. Jadi jangan dikira sidang itu adalah sidang, karena itu hanya menunjukkan untuk apakah saudara pernah ada di acara ini,
Apakah pernah tampil di podcast Sentana misalnya gitu. Ya, tampilkan di situ. Benar ini saudara? Ya, benar. Ya udah. Jadi tidak ada pengujian soal ijazah, jangan salah ya. Itu makanya ketika teman-teman bilang, "Loh kok Mas, kenapa minta dihentikan?" Loh yang dihentikan itu perkara yang ini membelokkan gawang ini yang hanya mengejar untuk pencemaran nama baik dan fitnah. Bukan soal pembuktian ijazahnya harus kita kejar terus. Itu Mike. Sembari sekarang oper handle dulu ke Mike. Oh ini podcast gotong royong tuh host bisa ganti ya. Sambil ceritakan dikit Mike soal katanya ada yang orang nyumbang tapi nyumbangnya nggak sampai. Iya, makanya kemarin itu kan saya waktu di Rakyat Bersuara ada sedikit miss lah menurut saya. Iya. Jadi ada kata-kata dari Rismon yang waktu dikonfrontir Bang Refli dan Pak Alkatiri, Iya. Anda terima 50 juta katanya kan begitu. Oh, uangnya untuk Bambang Tri. Katanya kan seperti itu waktu di TV. Ada yang bilang juga katanya untuk Pak Kasmujo. Itu gimana Mas? Ya, Mas, diklarifikasi. itu dia mengatakan ke lawyer lain yang ada di tim kita juga Oke. bahwa oh enggak, bukan Bambang Tri tapi Kasmujo. Nah, saya kasih faktanya sekarang. Ya. Kita bertemu Bambang Tri itu di Blora, Pak ya. Ya, betul. Itu malam-malam dini hari. Ya, kita semua ada. Kayaknya kakak ini ada juga ya. Jam 2 atau jam Iya, jam Ya, 2. jadi itulah kali pertama Rismon bertemu Bambang Tri. Oh iya. Dan di situ memang dia minta ke Dokter Tifa sepertinya ya. Iya. Untuk supaya sekian persen lah atau sekian banyak disisihkan untuk perjuangan. Dan itu kita setuju, kami setuju. Disetujui kan. Tetapi untuk Bambang Tri tidak pernah ada penyerahan uang 25 juta. Oke. Iya. Baik itu cash, baik itu transfer. Iya. Tidak pernah ada penyerahan uang lah, Iya, uang iya, berapapun, mau 20, mau 25, Iya. terserah. Pokoknya tidak pernah ada. Lah kalau ada yang ngaku ngasih ke Bambang Tri segitu itu namanya bohong itu berarti. Kalau menurut saya sih, kalau menurut orang Batak itu namanya panipu. Oh, panipu. Iya. Panipu itu Iya, ya. panipu. Jangan suka dikerjakan itu ya, manipu itu ya. Oke. Nah, jadi Nah, lalu Bambang Tri kemarin saya klarifikasi, ada juga videonya di Sentana, Ya. dan beliau mengatakan, gak ada mic, kok saya hanya dibelikan baju, hanya dibeliin makan. Dan itu nggak sampai 5 juta kata Bambang Enggak, Tri. iya, enggak Jangankan 5 juta Pak Bambang, 1 juta aja mungkin lebih dikit lah gitu. Nggak ada 2 juta lah gitu. Itu, memang bajunya berapa koper sih kan gitu, bisa sampai 25 juta. Iya. Nah, dan mungkin Pak Bambangnya juga nggak pernah mendengar angka itu kan, Iya. bahwa ada angka itu yang dikomitmenkan untuk Pak Bambang dari buku Jokowi White Paper. Menarik. Ya, jadi menurut saya, tapi Pak Bambang berbesar hati kok, Nah, karena dia tahu rasanya di penjara, dan dia tidak ingin Rismon merasakan di penjara. oh gitu ya? Gitu kayaknya. Jadi yang saya dapatkan itu kebesaran hatinya Pak Bambang Tri, Iya. kemurahan hatinya Pak Bambang Tri, mungkin kasihan juga. Rismon ini sudah, ya artinya sudah dicaci maki masyarakat lah. Dan sudah banyak laporan sekarang. Ya, dari Laporan buku ada. buku Gibran Engage, Ya, laporan dari Pak JK ada. laporan ya. Pak JK. Nah, Laporan dari para termol juga untuk ijazahnya. Ya jangan berhenti loh itu. Surat Yang kematian ya? Ya enggak, kalau surat kematian enggak. Tapi oh laporan enggak soal Pak. ijazah palsu. Nah ini kita perjelas ini Pak. Oh gimana? Gimana? Jadi di Sentana juga sudah saya posting tuh bahwa Andi Azwan pernah menyatakan di depan Polda Metro Jaya, kayaknya di parkiran Polda Metro Jaya itu, Oh iya? surat kematian. Itu sudah ada, kami dapatkan, kami lihat sendiri apa-apa. Tapi begitu di TV, ya kan begitu di TV ternyata oh, saya nggak tahu, Loh, kan gimana? gitu. Nggak bisa dong. Orang itu kok bohongnya berkali-kali sih? Iya, masa hari Senin bilang ada surat kematian, hari Jumat bilang tidak ada. Oh, iya. Nggak boleh dong ya Bang Andi Azwan ya, tolong Anda konsisten sedikit lah, meskipun agak cacat logika tapi nggak apa-apa. Itu kita Siapa yang maafkan. catat logika? Ya Andi Azwan lah, kan kadang-kadang ngomong saya wartawan palsu, kadang suruh laporin saya ke Dewan Pers. Nah, Kalau saya wartawan palsu ngapain dilaporin ke Dewan Pers? Kan cacat logika itu namanya Pak. Seperti Pak Didit nih, saya bilang dokternya palsu. Dan Tapi- ini loh ya, Mike, saya kasih contoh. Ya. Ini ada tayangan YouTube salah satu infotainment terkenal namanya Cumi Cumi. Wis, Spesial interview, Rismon Endgame, skandal terbongkar, dugaan palsukan ijazah dan surat kematian nih. Wah, Ada nih beritanya nih. Nih spesial interview nih. berarti Rismon Jelas. dan Andi Azwan dan kawan-kawan Iya. kalau tidak terima dengan kata-kata tersebut,
Ini nih, Ini beritanya ada. ini yang menyebarkan nih. Nih. Pasal 27 ya Pak, Undang-Undang ITE ya. Betul. Soalnya ada juga di berkas saya, jadi saya tahu. Pasal itu doang yang saya tahu. Ada juga nih. 27A. Ini yang dikritik Michael, yang dikritik Pak Komjen Ugroseno. Ya. Ya, waktu itu respon ancam gugat 126 triliun jika Wush. tuduhan Tuduhan manipulasi ijazah. itu tak terbukti. Maksudnya apa tuh? Maksudnya kalau dalam kasus yang waktu itu dia belum termohon. Oh, waktu itu dia Ya, masih prabayar. Masih prabayar ya. Oh, waktu prabayar dia masih menggugat 126 Dan triliun. istilah prabayar pasca bayar ini kemarin juga saya lihat ada digunakan oleh lawyernya juga. Oh, Emang saya nggak bisa nelpon, handphone saya pasca bayar loh. Wih, Wih, sombong. berarti dia sesama pasca bayar. Sesama pasca bayar Ya, ya. nggak apa-apa. Artinya inilah jejak digital, ada semua nih jejak digital respon tuh jelas banget ya. Oke. Bahwa soal surat kematian dan lain sebagainya. Jadi intinya laporan ke dia tuh banyak. Oh, gitu ya. banyak. Jadi saya rasa dia bukan semakin enak tidur, Oh gitu. semakin susah tidur. Ya. Dan ini bukan problem solving tapi problem maker. End game beneran ya, end game beneran. Ya kan? Iya, Gimana? Mungkin Pak Didit lah kan sudah lawyer udah lama, S3, doktor dan seterusnya di ilmu Doktor hukum. asli. Doktor asli lagi. Saya lihat sendiri mata kepala sendiri tadi ada sidangnya, ada segala macamnya, ya kan? Emang dari awal? Betul nggak Pak? Gimana menurut Bapak waktu itu? Emang datang dari awal? Telat. Telat dikit tapi baik ada. Ya. Iya, terbongkar lagi nih kan. Ya, saya lihat mata kepala sendiri ruang sidangnya minimal lah. Nah, ini banyak saksi-saksinya. Pengumumannya ada ya. Iya. Lalu gimana menurut Pak Didit? Betul nggak ada 3 macam pengacara? Yang satu itu problem solving. Nah, Pak Didit ini tipe problem solving apa bagaimana? Oke. Pengacara untuk membebaskan klien dan problem solving itu gimana? Nah, tadi saya sempat singgung. Pengacara ini sebenarnya banyak macam. Tidak hanya 3. Oke. Harusnya lebih dari 3. Tapi kalau yang namanya problem solving itu hanya salah satu. Itu konsultan lah. Dia memberikan jasa konsultan. Nah, ada pengacara yang memberikan jasa litigasi. Litigasi ini tadi saya sempat singgung waktu di pidato penutupan. Nah, sidang. Saya bilang pengacara itu tidak boleh berpatokan harus membebaskan kliennya. Oke. Nggak boleh. Ya. Karena ini adalah profesi yang terhormat. Profesi mulia. Ketika kliennya memang ada kekeliruan, dia harus melakukan pembelaan untuk memberikan keringanan. Jadi bukan menghalalkan semua cara. Itu nggak boleh. Ya. Jadi kita harus jalani proses-proses. Kalau ada hukum acara yang tidak benar, tadi saya itu di pra-peradilan, itu ada hukum acara. Kita menyoal masalah penyidik yang keliru, yang melakukan abuse of power. Nah, itu beda, ya. Terdampak atau tidak nanti kepada pokok perkara, silakan. Nah, jadi itulah prinsip pengacara. Tapi banyak sekali jenis-jenis pengacara karena itu tergantung pada karakter. Tapi saya harus tambahkan sedikit ini. Tadi di perkara yang ada ijazah, di perkara yang pencemaran nama baik dan fitnah ini, saya waktu tanggal 15 Desember ini saya ikut hadir di dalam proses gelar perkara 15 Desember di Polda Metro. Saya ikutan melihat ada ijazahnya yang katanya punya Presiden ke-7 Jokowi. Pertanyaan saya Pak, ada gadaj Adamnya nggak? Saya fisik itu nggak bisa lihat, Nggak bisa terlihat. nggak bisa Gadaj terlihat, Adam itu ya? nggak bisa terlihat. Cuman sepintas, nggak boleh dipegang, dilihat dari jauh. Nah, saya cuman ada pertanyaan satu. Saya lagi bingung. Dan saya sampaikan juga sebenarnya waktu bincang-bincang dengan penyidik, waktu saya diperiksa sebagai ahli, memberikan keterangan sebagai ahli. Kenapa ijazahnya Presiden ke-7 itu disita? Kalau menurut KUHP yang lama, Yang disita itu barang yang apa? barang bukti itu yang hasil kejahatan, terkait dengan kejahatan, atau alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Baru disita. Jadi Misalnya pisau. ya untuk membunuh. Ya. Atau ada baseball untuk mukul. Nah, misalnya. Kemudian
Sendok. Sendok juga bisa untuk Bisa. kalau nyolok mata gitu. Bisa juga. Sekali lagi. Iya. Kemarin udah dipakai tuh. Nah, iya, itu dia. Bisa itu. Ya. Jadi itu disita kalau yang namanya barang bukti terkait dengan kejahatan. Nah, ini Jadi ijazah ini dipakai membunuh siapa? nah itulah Atau saya membunuh bingung. karakter mungkin. Bisa jadi. Tapi sekarang masalahnya ijazah itu katanya kemudian saya dengar, saya belum tahu ya, dia dilakukan lab krim katanya. Lebih aneh lagi, berarti ada kecurigaan ijazah itu tidak asli, benar gak? Dan itu saya sebagai salah satu yang diperiksa pernah nanya tuh. Heeh. Saya sebagai terlapor ya. Ya. Pernah saya tanya, tolong lihat dong ijazahnya mana dan mau lihat dong hasil lab 4-nya mana, lab krim. Oh, proses. Pemeriksaan kedua, proses. Sampai kemarin masih proses. Proses apaan saya nggak ngerti. Nah, Ya kan? makanya kalau hasil lab krim nanti ditunjukkan, kalau memang ada ya, saya cuman menyitir dari sisi hukumnya ya, saya agak bingung nih, ini pembuktian apa? Gitu loh, apa yang mau dibuktikan? Sekarang barang bukti sudah menjadi alat bukti, salah satu alat bukti, kan ada 8 sekarang ini, meskipun termasuk ada pengamatan Bukan hakim. Gini, Pak. Ini kan tentang pencemaran nama baik. Jangan-jangan ini membuktikan siapa saja yang berani mencoba mencemarkan nama baik Jokowi akan berujung begini. Bukan, ini kan terkait ijazahnya kan. Nah, ijazahnya. Jadi kalau dilaporkan pasal 310 KWP, nah ini kan pencemaran nama baik. Ya. Apa maksudnya? Waktu itu saya tanya sama penyidik. Ini apa maksudnya? Ini ijazahnya itu diakui adalah tidak asli. Lah kan kalau pencemaran nama baik tanpa unsur fitnah berarti Mas Roy ini dan kawan-kawan waktu itu saya bilang berarti dia cuma menista. Tapi isinya benar. Oh, sebenarnya itu ijazahnya emang palsu. Kalau Tapi- enggak, kalau pasal 30. Kalau 30 Pasal ini beda, Mike. beda, unsurnya beda. Jadi kalau 310 itu Mas Roy ini disangka melakukan penistaan, pencemaran nama baik. Bilang itu ijazahnya palsu. Lah, kalau orang melaporkan dengan pasal 310, ya. artinya dia mengakui iya ijazahnya palsu. Tapi terlapor ini enggak dan tersangka akhirnya tidak boleh melakukan begitu menista saya dengan mengatakan kasih tahu orang-orang. Oke. Nah, itulah penerapan pasal 310. Ya. Dan di lab krim berarti ijazah itu memang menjadi salah satu barang bukti caranya bagaimana ya terkait dengan kejahatan, hasil kejahatan atau alat untuk digunakan yang menggunakan untuk kejahatan itu. Saya jadi bingung. Ya. Jadi kalau saya analogikan dengan pikiran awam saya, ada nih contohnya seseorang di sini belum mandi. Tapi saya bilang, lu belum mandi lo gitu. Itu kan Itu benar. nama baik tapi ya. Itu benar dianggapnya misalnya Ya, misalnya terus dia laporkan saya 310 pencemaran nama baik. ya, dong. betul. Karena dia memang belum mandi. Betul. Tapi Ijazahnya palsu dong kalau 310. nah, kalau 310. Tapi kalau 311 saya sudah mandi. Oke. Kamu fitnah kan Saya gitu. kok saya bilang belum mandi. Betul. Nah, itu. Jadi Saya itu. paham nih, memang kalau dokter beda ya. Ya, Dokter-dokter yang di sini keren-keren memang. ya, Bukan justru dokter forensik sana tuh. demikian. Itu kira-kira makanya itu yang saya tambahin ya. Mike, Oke. ada berita bagus. Wih, ada berita apa lagi, Pak? Bukan berita bagus, ini ada komentar bagus nih melalui Roy Suryo Official. Ya, gitu. Jadi saya nggak tahu ini siapa tuh, saya baca @favibs titik. Bukan. Besok tuyul botak gemuk rencana mau debat di salah satu TV. Nggak tahu bicara apa ya. Siapa itu tuyul botak gemuk? Saya nggak ngerti loh, dia nulisnya tuyul botak gemuk loh ya. Betul, botak gemuk. Oke. Enggak, Terus saya, acara apa gitu loh. saya mau mengomentari sebenarnya ya. Ini kan kita cerita tentang Sebentar, tapi ada juga kalau tuyul botak gemuk itu yang itu. Oh, saya nggak tahu. Itu sudah siapa. kata sahabat kita ahli hukum yang muda dan cerdas itu juga. Oh, iya. Ya, itu sudah dicabut juga, nggak boleh ngomong dia. Oh. Yang saya tahu yang sudah Dibekukan. Iya, yang saya tahu gini, Pak. Saya nih sebenarnya saya mau hati ke hati dengan Pak Jokowi ya. Oke. Karena Pak Jokowi ini saya kasihan.
sudah ditipu oleh Rismon dan Arif Iksan dan segenap manajemen Gibran Endgame bahwa buku Gibran Endgame sudah ditarik dari peredaran. Itu pertama. masih ada. Nyatanya masih dijual di toko buku. Nah, waktu itu kan dia bilang, Michael, saya laporkan kamu ya, katanya. Loh, kok nggak dilaporkan sampai sekarang? Soalnya saya punya bukti. Nanti kena laporan palsu dia. Iya, benar. Ya kan? Karena memang buku ini gagal ditarik dan Pak Jokowi ditipu. Masih dijual tuh ada notanya dari pembelian di Jakarta Selatan. Iya betul. Saya buka lagi di Rakyat Bersuara kemarin. Jadi itu satu sudah ditipu. Saya berharap Pak Jokowi nggak ditipu oleh seseorang yang kemarin datang ke rumahnya di Solo dan mengaku sebagai kuasa hukum seseorang. Nah, ini siapakah? Apakah itu tuyul budak gemuk? Saya nggak tahu. Katanya sih dia kuasa hukum seseorang, datang ke rumah Pak Jokowi. Nah terus dia ngaku. Gini. Wah, kayaknya penjelasannya Nggak mungkin, dia nggak boleh lagi jadi kuasa hukum. nggak boleh ya. Ya, jangan sebut nama loh ya. Enggak, saya nggak tahu namanya siapa. Iya, Yang jelas dia pernah di Polres Jakarta Selatan ngaku-ngaku kuasa hukum juga. Pernah, saya nggak tahu kapan. Silakan tonton podcast beberapa ya. Ada podcastnya sahabat kita ya, yang ahli hukum juga yang cerdas, muda ya. Namanya Abdul Ghafur Sangaji. Iya. Itu ada podcastnya ikut juga di sini. Iya, jadi tapi itu kalau soal pembekuan itu bisa dicari. Anda mungkin kalau tahu namanya tinggal dicari Ada kok suratnya. di Pengadilan Negeri Ambon kalau saya nggak salah ya. Oke, Mac. Daripada Ya, udah panjang. Daripada soal itu, Ya. nah kita tutup dulu. Saya dengan ini sekali lagi mengucapkan selamat atas Pak pengukuhan Dr. Didit. Didit Wijayanto Wijaya. Wijaya dulu apa Wijayanto dulu? Wijayanto Wijaya. Didit Wijayanto Wijaya. Ini juga dokter asli ya. Saya kebalik Kabarnya ada lagi yang tuyul tadi itu. Oh. Ternyata palsu juga dari Waduh. Universitas IC. Apa itu IC ya? Lihat saja kepanjangannya Iya. nanti ya. Itu nanti akan ada yang bongkar juga. Instagram. Instagram. Ya. Ya, Oke. jadi jangan kemudian semua Nah, akan kaos menjadi kaosnya ini udah lama. Kaos yang pernah dibuka oleh teman-teman, tapi ini sekaligus menunjukkan mati dokter 1 jadi zombie. Terbit 1000 endgame lagi. Luar Oke. biasa. Wassalamualaikum. Thank you semua. Jangan lupa subscribe channel Abdul Ghafur Sangaji, RH Channel, Roy Suryo Official dan Sentana. Ini apa nih? Nggak ada. Oke, thank you semua. Ya, bye-bye. Sampai jumpa di episode berikutnya.